Halo, saya Safira Gadis Ramadhani. Sekarang saya sudah berada di Museum Raden Ajeng Kartini yang berada di Jalan Gatot Subroto nomor 8, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Yuk kita eksplor apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari museum ini. Ini merupakan halaman dari Museum Raden Ajeng Kartini yang berada di Jalan Gatot Subroto nomor 8, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada saat masuk, kita sudah disambut dengan keindahan taman dan juga air mancur di museum ini. Jangan lupa pada saat memasuki area ini wajib mengisi buku tamu dan juga membayar tiket sebesar Rp5.000. Dengan uang Rp5.000 tersebut, kita sudah bisa masuk di museum ini, serta mendapatkan buku-buku panduan mengenai informasi-informasi, benda apa saja, serta prasejarah apa saja yang sudah terjadi di museum ini. Museum Raden Ajeng Kartini Rembang merupakan museum khusus yang didirikan atas prakarsa dari Bupati Rembang, Adnan Widodo, pada tahun 1967 untuk mengenang jasa-jasa tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini. Pada awal dibuka, museum ini hanya seluas kamar yang ditempati Raden Ajeng Kartini selama menjadi istri Bupati Rembang, sehingga disebut Museum Kamar Pengabdian Raden Ajeng Kartini. Kemudian pada tahun 2011, Museum Kamar Pengabdian Raden Ajeng Kartini ini mendapat revitalisasi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Hal ini atas kebijakan Bupati pada masa itu, yaitu Muhammad Salim melepaskan rumah dinas Bupati untuk dimanfaatkan menjadi museum secara keseluruhan. Sejak saat itu, Museum Kamar Pengabdian Raden Ajeng Kartini berubah nomenklaturnya menjadi Museum Raden Ajeng Kartini Rembang. Luas bangunan Museum Raden Ajeng Kartini mencapai 3.732,4 meter persegi dan tanahnya seluas 1.936 meter persegi. Sekilas bangunan muslim ini terlihat berarsitektur khas Jawa dengan pendopo besar di bagian depannya. Namun sebenarnya ada unsur kolonial dari bangunan itu, yaitu pada bagian koloni. Kolom-kolom bergaya Eropa terbuat dari bahan campuran kapur dan pasir. Ada 20 pilar putih polos, 10 pilar putih besar bergerigi, dan 4 pilar utama berbentuk soko guru dari kayu jati. Meski terlahir dan besar di Kabupaten Jepara, nama Raden Ayu Kartini atau lebih dikenal dengan Raden Ajeng Kartini ternyata lebih banyak berpisah di bumi Kabupaten Rembang sejak dipersunting oleh Bupati Rembang, Raden Adipati Aryo Singgih Jojo Diningrat. Pada tahun 1903, Kartini yang kala itu berusia 24 tahun harus meninggalkan tanah kelahirannya Jepara dan mengikuti suaminya ke Rembang dalam kehidupan rumah tangga, di mana menyandang status bukan sebagai istri pertama, membuat Kartini mulai giat menorehkan hobinya menulis lewat surat-surat tentang emansipasi wanita pada sahabatnya pasangan suami istri warga Belanda. Ruang pamer di Museum R.A. Kartini dibagi menjadi 11 ruangan, yaitu ruang utama, ruang pengabdian R.A. Kartini, Serambi Timur, dan Taman Inspirasi R.A. Kartini,
kamar mandi R.A. Kartini, ruang Jojo Diningrat, ruang keluarga, ruang makan, ruang batik dan lukisan, ruang habis gelap terbitlah terang, ruang koleksi buku, dan ruang mengajar R.A. Kartini. Museum R.A. Kartini Rembang diperkirakan dibangun pada tahun 1750-an sejak pusat pemerintahan berpindah dari Lasem ke Rembang. Ruang utama terletak tepat di balik pintu masuk dengan koleksi yang ditampilkan. Oke, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, apa saja peninggalan dari R.A. Kartini, bagaimana cara masuknya, dan juga proses museum ini bisa dibangun dan dibahas oleh pemerintah, dan juga disahkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Jangan lupa mampir ya teman-teman, dengan tarif 5.000 saja, kalian sudah bisa masuk dan mendapatkan informasi-informasi dan mengekspor tempat ini. Jangan lupa bawa teman-teman kalian dan juga keluarga kalian untuk mengunjungi Museum R.A. Kartini yang ada di Rembang. Ingat, ilmu dan wawasan itu dicari, bukan diam di tempat saja. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.